Matahari sore menembus tirai rumah tua itu dengan lembut, menyisakan garis-garis emas di lantai papan yang berderit. Di sudut ruang keluarga, sebuah kardus bergelombang menunggu untuk dibuka. Kardus itu sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Bau debu dan kertas tua menyeruak saat Mia mengangkat tutupnya. Tangan kirinya menahan napas, sementara tangan kanannya menyingkap tumpukan benda yang mengingatkannya pada masa kecilnya. Boneka kain yang sudah pudar, majalah bekas, dan tumpukan surat yang diikat pita biru yang rapuh. Di dasar kardus, terselip sebuah amplop coklat yang agak sobek. Di atasnya tertulis nama Mia dengan tinta biru yang agak luntur, bukan tulisan ibunya, bukan pula tulisan ayahnya. Tulisan itu pendek dan tegas, "Untuk Mia, buka saat kau siap." Jantung Mia berdetak lebih cepat. Ia ingat bahwa amplop itu bukan bagian dari semua barang yang selama ini mereka simpan. Itu terasa seperti barang asing yang sengaja ditinggalkan agar ditemukan. Mia memutar tubuhnya, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding foto yang selalu ada sejak ia masih kecil. Ayah tersenyum kaku, ibu dengan tangan di pinggang, Mia kecil memegang bunga mainan. Foto itu aman, tidak ada yang aneh. Tapi amplop di tangannya seperti memastikan bahwa ada sesuatu yang mereka tidak pernah berani cerita. Dengan hati-hati Mia membuka amplop. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama yang digulung dan diikat pita tipis. Ketika ia melebarkan fotonya di atas meja, ia merasakan hawa dingin seolah kenangan lama itu mengembus ke ruangan. Foto hitam putih itu menampilkan 5 orang berdiri di depan sebuah rumah besar, lebih besar dari rumah keluarga mereka, dengan gaya pakaian yang seperti dari cerita-cerita lama. Yang membuat Mia terhentak adalah wajah-wajah di foto itu. Ada seorang wanita yang sangat mirip dengan ibunya, tetapi berbeda, rambutnya tergerai dan matanya tampak lebih tajam. Di samping wanita itu ada seorang pria yang tidak pernah Mia lihat sebelumnya, dan 2 anak lain yang bukan Mia dan bukan kakaknya. Di pojok foto, setengah tersembunyi, ada seorang anak kecil yang menatap ke arah lain, seolah tidak ingin difoto. Mia menaruh foto itu di mejanya dan memejamkan mata. Dia ingat percakapan-percakapan kecil yang kadang muncul di meja makan gurauan yang berubah menjadi sunyi. Tatapan yang tiba-tiba kosong. Ia teringat bahwa ketika ia masih kecil, ibunya pernah menyebut masa lalu yang baik untuk tidak dibuka dan ayahnya akan mengganti topik. Mereka berdua selalu tampak menghindari sesuatu, tetapi Mia tidak pernah tahu apa. Kini, di tangannya, ada bukti bahwa sesuatu itu nyata. Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa yang menulis catatan pada amplop itu. Tulisan itu tampak seperti tulisan tangan seorang wanita. Lekuk huruf-hurufnya lembut namun rapi. Mia menaruh foto dan amplop di samping album keluarga, membuka halaman demi halaman. Foto-foto kenangan lama berbaris, kelahiran, ulang tahun, perayaan sederhana. Di antara foto-foto itu, ia menemukan satu potret yang mengejutkan, gambar seorang wanita muda yang wajahnya persis sama dengan wanita dari foto yang baru saja ditemukannya. Di bawah foto tertulis, Ene ke 1978. Nama itu asing bagi Mia, tetapi wajahnya terasa akrab. Sambil membolak-balik foto, Mia menanyakan pelan pada dirinya sendiri, siapa Ene? Kenapa ada 2 anak yang tidak ia kenal di foto itu? Mengapa amplop itu ditujukan padanya, bukan pada orang tuanya? Perasaan rindu dan kecemasan bercampur di dada Mia. Ia merasakan seperti ada bagian keluarga yang selama ini tersembunyi di balik tirai ingatan. Malam mulai turun. Di dapur, ibunya menyiapkan teh. Suara panci dan aroma rempah mengisi rumah. Mia menunggu kesempatan yang tepat. Ia tahu, berbicara langsung mungkin akan memancing kebohongan yang rapi atau keheningan panjang. Jadi ia memilih cara yang lebih lembut, meletakkan foto itu di meja makan ketika semua berkumpul. Lampu ruang makan menggantung rendah, memantulkan permukaan fotonya yang tua. Ayahnya memandang foto itu dengan keruh di dahi. Wajahnya berubah. Garis-garis tua yang biasanya tegas tampak lebih dalam. Ibu Mia seketika menunduk. Ada jeda panjang, suara jam dinding yang menandai setiap detik. Akhirnya ibu menarik napas panjang. Suaranya bergetar ketika berkata, "Kau menemukannya, ya?" Mia mengangguk, mencoba menahan laut pertanyaan yang sudah menumpuk. Ibu memanggil mereka semua duduk. Ia mulai bercerita, suaranya serupa dengan langkah kaki yang pelan. Cerita dimulai dari nama, Ena. Nama itu sudah lama, katanya, milik seorang wanita yang pernah menjadi bagian besar dari hidup mereka, lebih besar dari yang mereka pernah ceritakan pada Mia. Ena adalah adik dari kakek Mia, seorang yang ceria dan pemberani, namun hidupnya dibalut rahasia. Rumah besar di foto itu adalah rumah seorang saudagar di pinggiran kota.
tempat Ena bekerja sebagai pembantu sekaligus teman keluarga. Ibu bercerita tentang hari-hari di mana kota terasa berbeda, lebih lambat dan lebih penuh rahasia. Ia menceritakan tentang malam hujan ketika Ena menghilang selama beberapa minggu, kembali dengan mata yang berbeda, dan keputusan keluarga untuk menutup pintu masa lalu demi menjaga nama baik. Kami pikir itu yang terbaik pada waktu itu, kata ibu, suaranya melunak. Tapi mungkin kami salah. Mia mendengarkan dengan telinga yang terbuka. Setiap kata terasa berat, seperti membawa potongan-potongan mozaik yang harus disusun. Ia ingin tahu lebih banyak, namun setiap jawaban membawa pertanyaan baru. Siapa pria itu di foto? Apa hubungan Ena dengan pria tersebut? Siapa anak-anak yang berdiri di tengah? Apakah mereka keluarga atau orang-orang yang ditolong Ena? Ibu hanya tersenyum sedih lalu berkata, beberapa hal memang kami simpan. Demi keamanan, demi semuanya. Ketegangan memenuhi ruangan. Ayah mengambil foto itu dengan hati-hati, menyisirkan jarinya di sepanjang tepinya yang pudar. Ia berkata, Ena datang ke hidup kita ketika kakek masih muda. Dia bukan darah kita, tapi dia seperti keluarga. Namun ada kejadian yang membuat segalanya rumit. Ia tidak melanjutkan. Mata mereka bertukar pandang yang mengatakan, sudah cukup untuk kali ini. Malam berakhir dengan senyum yang patah dan gelas teh yang dingin. Mia naik ke kamarnya dengan foto itu di tangan. Di bawah lampu meja, ia menatap anak kecil di pojok foto hitam putih itu. Ia ingin meminta penjelasan lebih banyak, tetapi ia juga takut bahwa apa yang akan ia temukan bisa mengubah cara ia melihat keluarganya. Ada rasa rindu terhadap sesuatu yang belum pernah ia ketahui, dan rasa takut kehilangan citra yang selama ini ia anggap aman. Sebelum tidur, Mia membuka kembali amplop yang berisi secari kertas kecil, sebuah catatan pendek yang terlipat rapi. Jika kau membaca ini, berarti jalan ini harus diteruskan. Jangan biarkan rasa takut membuatmu berhenti. Tidak ada tanda tangan. Mia menatap tulisan itu berulang kali. Siapa yang menaruhnya di sana? Untuk apa peringatan itu? Rasa ingin tahu yang tak tertahan menyala di dalam dirinya. Lalu, di batas kelelahan dan rasa penasaran, Mia memutuskan sesuatu. Esok pagi ia akan mulai mencari tahu lebih banyak tentang Ena tanpa menakut-nakuti ibu lagi. Tanpa harus memaksa kata-kata yang mungkin belum siap mereka ucapkan. Ia akan pergi ke perpustakaan kecil di kota, mencari arsip lama, menanyakan tetangga tua, membuka lembaran-lembaran yang ditutup rapat. Ia tahu bahwa setiap jawaban mungkin menimbulkan luka baru, tetapi ia merasa ada kebutuhan yang lebih kuat, kebutuhan untuk tahu dari mana asal dirinya, dan mengapa masa lalu itu disembunyikan. Bayangan rumah besar di foto itu, yang kini berubah dari sekadar gambar menjadi teka-teki yang harus dipecahkan. Di meja, amplop kosong menunggu, dan di hati Mia tumbuh tekad yang sederhana namun kuat, untuk mengorek kebenaran sedikit demi sedikit, seumpama menggali permata yang tersembunyi di bawah tanah. Ia belum tahu berapa besar rahasia yang menantinya, namun ia sudah tahu bahwa kehidupannya tidak akan tetap sama setelah pagi esok datang. Pagi datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Mia terbangun lebih awal, seakan rasa penasaran dari malam sebelumnya mengusiknya sepanjang tidur. Sinar matahari pagi masuk melalui celah jendela, menyoroti foto tua yang ia letakkan di meja. Wajah-wajah di foto itu seakan menatap balik ke arahnya, menantang Mia untuk menemukan kisah mereka yang hilang. Setelah sarapan sederhana dan pamit singkat pada ibunya, Mia berjalan menuju perpustakaan kota. Tempat yang tidak terlalu besar tetapi menyimpan banyak arsip lama yang digunakan warga untuk menelusuri sejarah kota. Jalanan masih sepi, hanya ada beberapa toko yang baru membuka pintu. Angin pagi membawa aroma roti segar dari toko roti di ujung jalan, mengiringi langkah Mia yang penuh tekad. Perpustakaan itu berdiri di sebuah bangunan tua berwarna krem, dengan jendela-jendela besar yang kini sedikit buram oleh debu waktu. Saat Mia mendorong pintu kayunya, suara bel kecil berbunyi mengumumkan kedatangannya. Di dalam, aroma buku-buku tua yang khas langsung menyambutnya. Meja-meja kayu penuh dengan goresan-goresan kecil, tanda bahwa banyak orang pernah duduk dan menyusun cerita mereka di sana. Pustakawan yang sudah sepuh, Burani, sedang merapikan buku di rak depan. Rambut peraknya disanggul rapi, wajahnya penuh keriput lembut yang menunjukkan kebijaksanaan bertahun-tahun. Ketika melihat Mia, ia tersenyum hangat. Pagi, Mia, jarang kau datang sepagi ini. Ada yang bisa kubantu? Mia mengangguk pelan. Bu, saya sedang mencari informasi tentang seseorang. Namanya Ene. Saya tidak tahu nama lengkapnya, tapi mungkin dia tinggal di kota ini sekitar tahun 1970-an. Mendengar nama itu, tangan Burani terhenti sejenak.
Tidak lama, namun cukup untuk membuat Mia menangkap ada sesuatu yang dikenalnya. Ene, gumamnya pelan. Nama yang cukup sering disebut dulu. Mari ikut, kita coba cari di arsip lama. Burani mengajak Mia ke ruang belakang, tempat arsip-arsip kota tersimpan dalam lemari kayu tinggi yang hampir menyentuh langit-langit. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding dan gesekan kertas. Burani mengambil beberapa buku besar berdebu, membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Di tahun-tahun itu, kata Burani sambil menyusuri daftar nama di sebuah buku. Banyak kejadian yang membuat orang pindah masuk dan keluar kota. Beberapa bahkan tidak tercatat dengan baik. Mia menelan ludah. Apa Ene salah satu dari mereka? Bisa jadi, jawab Burani sambil terus membaca. Ah, ini dia. Ada seseorang bernama Ene Hartono. Bekerja di rumah besar milik keluarga Wiranegara. Di pinggir kota. Itu rumah yang terkenal pada masanya. Mia langsung teringat pada foto rumah besar di belakang kelima orang itu. Itu rumah yang sama, serunya. Burani mengamati foto yang Mia serahkan. Wajah wanita itu memucat sedikit saat melihat foto hitam putih tersebut. Foto ini sudah sangat tua, tapi, ya, ini memang rumah Wiranegara. Dan ini, oh Tuhan, ini benar-benar Ene. Ada keheningan yang menggantung di udara. Mia menunggu penjelasan. Sementara Burani menutup buku arsip itu pelan-pelan. Tatapannya kini lebih serius, seolah ingin memastikan apakah Mia benar-benar siap mendengar cerita itu. Keluarga Wiranegara adalah keluarga terpandang dulu, ujar Burani mulai bercerita. Mereka punya banyak tanah, bisnis, dan kekuasaan di kota ini. Tapi kehidupan di dalam rumah itu tidak seperti yang terlihat dari luar. Mia menyimak setiap kata. Ena bekerja sebagai pengurus rumah. Dia sangat dekat dengan ibu rumah tangga, Nai Wiranegara, yang katanya sering sakit-sakitan. Banyak rumor yang beredar. Beberapa mengatakan keluarga itu menyimpan banyak konflik. Ada juga yang bilang Ena tahu sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Mia merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Apa yang terjadi pada Ena, Bu? Burani menatap Mia dengan mata yang tampak penuh beban. Pada tahun 1979, Ena menghilang. Mia terbelalak. Menghilang? Iya, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Pada malam dia hilang, beberapa tetangga mendengar pertengkaran besar dari dalam rumah Wiranegara. Setelah itu, rumah itu perlahan ditinggalkan dan akhirnya kosong sampai sekarang. Apakah polisi mencarinya? Ada upaya, jawab Burani ragu, tapi keluarga Wiranegara punya pengaruh besar. Kasus itu menghilang begitu saja dan tidak pernah selesai. Mia menggenggam foto itu kuat-kuat. Wanita yang mirip ibunya itu kini terasa lebih nyata dan sekaligus lebih misterius. Bu, apakah Ena punya anak? Pertanyaan itu membuat Burani menutup buku arsip dengan gerakan perlahan. Itu juga rumor yang sering beredar. Banyak warga percaya Ena pernah melahirkan seorang anak, tapi tidak pernah jelas siapa ayahnya atau kemana anak itu dibawa. Detak jantung Mia semakin cepat. Ia ingat anak kecil di pojok foto, anak yang tidak menatap kamera. Apakah itu anak Ena? Atau mungkin lebih rumit dari itu? Saat Mia masih tenggelam dalam pikirannya, Burani berdiri dari kursinya. Jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus pergi ke rumah tua keluarga Wiranegara. Tidak ada tempat lain yang menyimpan jawaban sebanyak rumah itu. Mia menatap Burani, tercengang. Rumah itu, tapi bukankah sudah lama kosong? Ya, jawab Burani, kosong, tapi tidak sepenuhnya ditinggalkan. Beberapa orang masih menjaga jarak dari rumah itu karena katanya ada sesuatu yang tertinggal. Mia bergidik. Tetapi rasa ingin tahunya jauh lebih kuat daripada rasa takut. Di mana alamatnya? Bu, Burani menuliskan sebuah alamat di secari kertas dan menyerahkannya. Jika kau ke sana, pergilah saat masih terang. Dan, jangan sendirian kalau bisa. Mia mengangguk dan berterima kasih. Ia keluar dari perpustakaan dengan langkah yang lebih berat dari saat masuk. Kertas kecil di tangannya terasa seperti petunjuk pertama menuju rahasia yang telah lama tersembunyi. Di perjalanan pulang, Mia berhenti di sebuah bangku taman. Ia mengeluarkan foto itu lagi. Kini, foto itu tidak hanya menunjukkan orang-orang asing. Ia melihat hubungan, konflik, dan cerita yang terjalin di antara mereka. Semakin lama ia menatap, semakin jelas satu hal. Rumah besar itu memegang kunci dari semua jawaban yang ia cari. Mia menatap langit pagi yang mulai berubah warna. Tekadnya kini semakin kuat. Besok, ia akan pergi ke rumah tua keluarga Wiranegara. Apapun yang menunggunya di sana. Keesokan harinya, udara terasa lebih berat. Langit dipenuhi awan kelabu yang perlahan bergerak, seakan menandai bahwa hari itu bukan hari biasa.
Setelah malam panjang memikirkan segala kemungkinan, Mia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah tua keluarga Wiranegara, tempat yang disebut-sebut sebagai sumber dari semua misteri yang mengikat Anna dan keluarganya. Alamat yang ditulis oleh Burani berada di pinggir kota, sekitar 30 menit berjalan kaki dari rumah Mia. Jalan yang harus ia tempuh melewati kebun-kebun terbengkalai dan deretan pohon besar yang menutup sebagian sinar matahari. Semakin jauh ia berjalan, semakin jarang ia melihat rumah atau orang yang lewat. Suasana menjadi lebih sepi dari yang ia bayangkan. Rumah itu berdiri di ujung jalan kecil berkerikil. Dari kejauhan saja, Mia sudah bisa merasakan aura lamanya. Bangunan itu besar dengan atap tinggi dan dinding kayu yang mulai rapuh. Jendela-jendelanya tampak gelap dan kosong, seolah menatap Mia dari kejauhan tanpa berkedip. Daun-daun kering memenuhi halaman depannya, sementara pagar besi sudah berkarat, menampilkan bekas masa kejayaannya yang kini tinggal kenangan. Mia menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia mengingat pesan Burani, jangan pergi saat gelap, dan jika bisa, jangan sendirian. Tapi Mia keras kepala. Ia ingin melihatnya sendiri, ingin merasakan rumah itu sebelum ia mengajak siapapun masuk ke dalam misteri ini. Pintu pagar tua berderit saat ia mendorongnya. Suaranya memecah kesunyian seperti jeritan yang terpendam. Mia melangkah pelan-pelan melewati halaman, merasakan rumput kering yang patah di bawah sepatunya. Saat ia berdiri di depan pintu utama rumah itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Sebuah simbol kecil tergores di bagian atas pintu lingkaran dengan garis melintang. Mia tidak mengenalinya, tetapi simbol itu tampak seperti sesuatu yang penting, mungkin pernah digunakan sebagai tanda atau peringatan. Dengan tangannya yang sedikit bergetar, Mia mendorong pintu itu. Kuncinya sudah rusak, sehingga pintu terbuka dengan mudah, mengeluarkan suara gesekan yang panjang. Di dalam, rumah itu dipenuhi debu dan bau kayu tua. Sinar matahari masuk melalui celah-celah papan yang bolong, membuat bayangan panjang di lantai. Perabotan masih ada, sofa tua, lemari besar, dan meja makan, semuanya ditutupi lapisan tebal debu seolah sudah puluhan tahun tidak disentuh. Mia merasa waktu berhenti di rumah ini. Saat ia melangkah ke ruang tamu, pandangannya tertuju pada dinding besar yang dipenuhi foto-foto keluarga Wiranegara. Sebagian foto sudah pudar, sebagian lagi retak di tengahnya. Namun Mia segera mengenali wajah-wajah itu, pria berjas gelap yang tampak angkuh, wanita yang tampak lemah namun anggun, dan Ene. Di salah satu foto, Ena berdiri di samping Nai Wiranegara dengan senyum lembut. Berbeda dari foto yang Mia temukan sebelumnya, Ene tampak lebih muda dan ceria di sini. Namun mata Mia tertarik pada satu foto lain, foto yang hampir identik dengan foto yang Mia temukan di loteng rumahnya. Foto keluarga yang berdiri di depan rumah ini, 5 orang, dengan anak kecil di sudut. Tapi yang membuat Mia merinding adalah ini, foto tersebut digantung miring. Seakan seseorang pernah berusaha mencabutnya namun kemudian membatalkan niatnya. Dan di balik foto itu, ketika Mia mengangkatnya, ia menemukan sebuah tulisan kecil tergores di dinding. Semua dimulai di sini. 3 kata itu seolah menembus hati Mia. Ia tahu ini bukan sekadar rumah kosong, ini adalah pusat dari masa lalu yang coba disembunyikan keluarganya. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam rumah, Mia mendengar bunyi kecil seperti langkah halus atau gesekan kain. Ia terdiam, menahan napas. Ia menoleh cepat ke arah tangga, tapi tidak ada siapa-siapa. Rumah itu memang tua, mungkin kayunya mengeluarkan bunyi. Tapi untuk sesaat, Mia merasakan ada yang memperhatikan. Ia memutuskan untuk memeriksa lantai 2. Tangga kayu berderit setiap kali ia menginjaknya. Di lantai atas, lorong panjang dengan pintu-pintu kamar berjejer rapi. Mia membuka satu persatu. Kamar pertama adalah kamar tidur besar, mungkin milik keluarga utama. Tirai compang camping tergantung tak beraturan. Kasurnya sudah rusak, dan lemari kayu terbuka sedikit, memperlihatkan pakaian-pakaian kuno yang sudah lusuh. Kamar kedua tampak seperti kamar anak-anak, ada ranjang kecil, boneka rusak, dan meja belajar kecil yang masih menyimpan krayon warna yang pudar. Mia menyentuh boneka itu, dan detik itu juga ia merasakan sesuatu yang aneh. Boneka itu tampak seperti pernah dilihatnya di tempat lain. Dalam foto-foto keluarga lama, kamar ketiga membuat Mia terhenti. Pintu kamarnya hanya terbuka sedikit, tetapi di bagian atas pintu, ada nama yang terukir dengan pensil, Ene. Jantung Mia berdegup lebih keras. Ia mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, kamar itu jauh lebih bersih daripada kamar lainnya. Seperti ada yang pernah datang ke sini dan membersihkannya.
Atau mungkin kamar ini dijaga untuk tetap utuh. Di meja kecil di sudut ruangan, ada buku harian tua dengan sampul coklat. Mia meraih buku itu, meniup debunya, lalu membuka halaman pertama. Tulisan tangan Anna memenuhi halaman itu. Aku bekerja di rumah ini sekarang. Mereka semua baik, atau setidaknya terlihat begitu. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang tidak mereka ingin orang luar ketahui. Halaman berikutnya dipenuhi cerita tentang pekerjaan Anna, hubungan dekatnya dengan Nai, Wiranegara, dan betapa besar rasa tanggung jawab yang ia rasakan. Namun, setelah beberapa halaman, tulisan mulai berubah. Rumah ini menyimpan banyak suara di malam hari. Mr. Wiranegara sering pergi diam-diam. Nai, Wiranegara terlihat takut, sangat takut. Mia menelan ludah. Ia merasa semakin dekat pada inti masalah. Namun hal yang paling mengejutkan muncul di halaman yang hampir terakhir. Tulisan yang lebih cepat dan terburu-buru. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong jaga dia tidak pernah bersalah. Anak itu tulisan terputus. Halaman berikutnya robek, bekas sobekan tampak jelas. Mia merinding. Ada yang dengan sengaja menghilangkan bagian paling penting. Sebelum Mia sempat mencari lebih dalam, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Pelan, berat, bergerak mendekat ke arah kamar tempat Mia berdiri. Mia membeku, napas tersengal. Rumah itu seharusnya kosong. Siapa yang berada di luar sana? Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Anna. Mia merapat ke dinding, memegang buku harian itu erat-erat. Pintu mulai bergerak, ada seseorang atau sesuatu di baliknya. Pintu kamar Anna bergerak perlahan, mengeluarkan suara gesekan yang panjang dan membuat bulu kuduk Mia berdiri. Mia menahan napas. Tubuhnya menempel pada dinding dingin. Ia menggenggam buku harian Anna begitu erat hingga ujung jari-jarinya memutih. Ketika pintu terbuka lebih lebar, sosok yang muncul bukanlah bayangan gelap seperti yang sempat Mia bayangkan. Alih-alih, seorang pria tua berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam namun letih. Rambutnya abu-abu, tubuhnya agak bungkuk, dan ia memegang tongkat kayu yang terlihat dibuat sendiri. Pria itu menatap Mia lama, seakan memeriksanya dari ujung kepala hingga kaki. Mia terpaku, tidak tahu apakah ia harus berlari atau berbicara. Namun pria itu tiba-tiba menghela napas panjang. Akhirnya, ada yang datang lagi, gumamnya dengan suara serak namun tidak mengancam. Mia langsung kaget. Siapa bapak? Tanyanya terbata. Pria itu masuk ke kamar perlahan dan menutup pintu di belakangnya seolah ingin menghindari suara dari luar. Ia kemudian duduk di kursi tua dekat jendela. Kursi yang tampaknya sudah sering ia gunakan. Baru setelah duduk, ia memandang Mia dengan lebih lembut. Namaku Pak Rendra, katanya pelan. Aku dulu penjaga rumah ini, sebelum keluarga Wiranegara meninggalkannya. Penjaga rumah? Mia langsung merasakan campuran antara lega dan takut. Kenapa Pak ada di sini? Saya pikir rumah ini sudah lama tidak berpenghuni. Pak Rendra tersenyum miris. Tidak berpenghuni, tidak sepenuhnya. Beberapa kenangan tidak bisa pergi begitu saja. Nah, aku datang ke sini kadang-kadang untuk memastikan rumah ini tidak runtuh dimakan waktu. Atau dimakan orang-orang yang ingin menghancurkan sejarahnya. Mia menatap pria tua itu dengan hati-hati. Saya tidak berniat merusak apapun. Saya hanya ingin mencari tahu tentang seseorang. Namanya Ene. Mia mengangkat buku harian yang ia temukan. Saya menemukan ini di kamar ini. Mata Pak Rendra melebar. Untuk sesaat, ia terlihat terkejut dan sedih sekaligus. Kau menemukan buku itu? Akhirnya ditemukan juga. Apa Bapak mengenal Ene? Tanya Mia cepat. Pak Rendra menunduk, mengusap tongkatnya dengan ibu jari. Tentu saja, semua orang di rumah ini mengenalnya. Dia wanita yang baik, terlalu baik, mungkin untuk dunia yang penuh permainan kotor seperti ini. Mia mendekat sedikit. Apa yang terjadi pada Ena sebenarnya? Semua orang bilang dia menghilang, tapi tidak ada yang pernah tahu jelas. Pak Rendra menghela napas panjang. Sebelum aku menjelaskan, aku ingin tahu dulu, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau datang ke sini mencari Ene? Pertanyaan itu membuat Mia tersentak. Ia mengumpulkan keberanian lalu berkata, saya Mia, dan saya menemukan foto lama di loteng rumah saya. Di foto itu ada Ene, dia mirip sekali dengan ibu saya. Saya pikir, mungkin kami ada hubungan keluarga. Untuk beberapa detik, Pak Rendra hanya menatap Mia lama, seolah mencoba membaca kebenaran dalam mata Mia. Akhirnya ia mengangguk pelan. Ya, katanya lirih. Aku sudah menduganya. Mia terkejut. Menduga apa? Bahwa Ana meninggalkan sesuatu. Sesuatu atau seseorang. Kata seseorang itu membuat seluruh tubuh Mia merinding.
Tiba-tiba ingatannya melayang pada anak kecil yang berdiri di sudut foto anak yang tidak menatap kamera. Anak misterius itu, apakah Ena punya anak? Tanya Mia dengan suara gemetar. Pak Rendra menutup matanya sejenak, seperti berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Ya, Ena punya seorang anak perempuan. Dunia Mia terasa berhenti. Anak perempuan. Mia memegangi dadanya, seakan napasnya tersedak di tenggorokan. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya terasa lumpuh. Pak Rendra melanjutkan, suaranya lebih dalam. Anak itu lahir diam-diam. Tidak ada yang boleh tahu. Bahkan keluarga Wiranegara pun hanya mengetahuinya pada saat-saat terakhir sebelum segalanya berubah. Lalu, di mana anak itu sekarang? Pak Rendra menatap Mia dengan sorot mata yang tidak bisa diartikan antara iba dan simpati mendalam. Kau sedang berdiri di sini, menanyakan tentang Ena, mencari rumah ini, membawa foto itu, hening panjang memenuhi kamar. Anak itu sekarang sudah dewasa, kata Pak Rendra akhirnya, dan aku rasa anak itu adalah kau, Mia. Kata-kata itu jatuh seperti palu besar menimpa hati Mia. Ia mundur selangkah, memegang bibirnya dengan tangan tergetar. Apa? Tidak mungkin. Ia menggeleng cepat. Tapi, ibu saya, Pak Rendra menyela lembut. Ibumu mungkin tidak pernah berniat menyakitimu. Nah, kadang orang dewasa menyimpan kebenaran karena khawatir kebenaran itu terlalu berat untuk anak-anak mereka. Mia merasa lututnya melemah. Ia duduk di lantai kamar Ena, menatap buku harian yang kini seakan membakar telapak tangannya. Kalau benar ia anak Ena, berarti seluruh hidupnya ia dibesarkan dengan rahasia besar yang tidak pernah ia ketahui. Tangannya gemetar saat membuka halaman terakhir buku harian itu lagi. Tepat sebelum halaman yang robek itu berhenti, ia membaca tulisan terakhir yang sempat Ena tulis. Jika aku tidak kembali, tolong jaga dia. Anak ini adalah seluruh hidupku. Air mata Mia jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara keras dari bawah terdengar seperti pintu depan rumah terbanting dengan sangat kuat. BRAK, Mia terkejut. Begitu juga Pak Rendra. Pria tua itu langsung berdiri, memegang tongkatnya erat-erat. Itu bukan angin, ucapnya cepat. Wajahnya tegang. Siapa itu? Tanya Mia panik. Pak Rendra menatap pintu kamar dengan sorot mata serius. Aku tidak tahu, tapi seseorang lain ada di rumah ini. Langkah kaki bergema di ruang bawah. Berat, terburu-buru, dan suara itu bukan suara orang tua. Cepat, bisik Pak Rendra. Kita harus keluar dari kamar ini. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sebuah bayangan gelap melintas cepat di depan lorong dan suara langkah itu mulai naik tangga. Menuju lantai 2, menuju kamar Ene, menuju mereka. Langkah kaki itu terdengar semakin jelas. Berat, tegas. Setiap injakannya di anak tangga seperti pukulan keras di dada Mia. Ia menahan napas. Tubuhnya menegang, sementara Pak Rendra berdiri di depan pintu kamar Ene, seakan bersiap menghalangi siapapun yang datang. Lorong lantai 2 tampak gelap. Hanya diterangi sedikit cahaya dari jendela kecil di ujungnya. Bayangan sosok itu memanjang di dinding, terlihat semakin besar seiring ia mendekat. Mia merapat pada dinding, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut langkah itu bisa mendengarnya. Ketika langkah itu sampai di depan kamar Ena, suara napas seseorang terdengar jelas dari luar pintu kasar, pendek, seolah ia baru saja berlari atau menahan emosi besar. Pak Rendra menatap Mia, memberi isyarat agar ia diam dan tetap di belakang. Kemudian, pintu kamar tiba-tiba didorong kuat, tapi Pak Rendra menahan pintu itu dengan tongkat dan tubuhnya, membuatnya tidak terbuka penuh. Suara kayu yang bergesekan terdengar keras. Apa yang kau lakukan di sini? Suara pria itu terdengar dalam, dingin, dan penuh ancaman. Jelas bukan suara orang yang sekadar tersesat. Pak Rendra balas berkata, rumah ini tidak boleh diganggu. Pergi dari sini. Pria di balik pintu terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar lebih tajam. Kau masih menjaganya? Setelah semua tahun ini, Pak Rendra menekan pintu semakin kuat, namun Mia dapat melihat sekilas melalui celah sempit itu sepotong wajah pria muda, mungkin usia 30 akhir, dengan rahang tegas dan mata gelap yang penuh kemarahan. Ia bukan orang asing bagi rumah itu, bahkan cara ia berdiri menunjukkan ia sangat familiar dengan tempat ini. Kau tidak seharusnya di sini, Rendra, kata pria itu lagi, dan siapapun yang ada bersamamu, keluar. Mia merasa darahnya seperti membeku. Pria itu tahu ada orang lain di dalam. Pak Rendra menoleh sedikit ke Mia, sembunyi, jangan keluar apapun yang terjadi. Lalu ia menambahkan lirih, dia bukan orang baik. Mia cepat-cepat merayap ke sisi ranjang,
bersembunyi di balik lemari kayu tua. Nafasnya ia tahan sekuat mungkin. Dialog dari depan pintu terus berlanjut. "Aku tidak akan membiarkanmu mengacau, Bram," seru Parendra. Nama itu Bram membuat Mia terlonjak dalam diam. Ia pernah mendengar nama itu disebut di buku arsip di perpustakaan. Jika ia ingat dengan benar, Bram Wiranegara adalah putra dari keluarga Wiranegara, anak satu-satunya. Tetapi desas-desus mengatakan sesuatu tentang dia. Sesuatu tidak beres. Pintu akhirnya didorong kuat dan Pak Rendra terpental ke belakang. Pria bernama Bram itu masuk ke dalam kamar dengan langkah cepat. Ia mengenakan jaket hitam dan sorot matanya tajam seperti membuat udara di sekitar menjadi dingin. "How long will you keep hiding the truth, old man?" katanya sinis. "Keluarga ini sudah selesai. Tidak ada yang perlu dijaga." Pak Rendra berdiri lagi meski tubuhnya tampak gemetar. "Kau tidak akan menyentuh apapun di kamar Ena." Bram terkekeh kecil. "Ena, masih kau simpan namanya di bibir, ya? Padahal justru karena dia semua ini terjadi." Mia yang bersembunyi di balik lemari menajamkan telinganya. "Karena Ene, karena ibunya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Bram berjalan ke meja kecil di sudut kamar dan mengambil bingkai foto yang tergeletak di sana. Foto itu foto lama. Ena tersenyum sambil memegang buku. "Kau tahu," ujar Bram, "orang-orang selalu menyangka keluargaku yang jahat. Padahal bukan kami yang mulai duluan." Pak Rendra mengangkat tongkatnya. "Cukup, Bram. Jangan libatkan orang lain lagi." Tiba-tiba Bram menoleh cepat, tatapannya langsung menuju lemari tempat Mia bersembunyi. Mia menahan napas. Sangat kuat, Bram melangkah pelan mendekat. Ketika ia mendekati lemari itu, Pak Rendra berteriak, "Jangan!" Bram berhenti, lalu tersenyum tipis. "Ah, jadi memang ada orang di sini." Dalam sekejap, Mia menyadari ia tidak punya banyak waktu. Bram hanya beberapa langkah dari tempat persembunyiannya. Ia menunduk, memegang buku harian Ena di dadanya. Bram mengangkat tangannya mendekati pintu lemari. "Dewa RR." Tiba-tiba kaca jendela kamar pecah, dihantam sesuatu dari luar. Sebuah batu besar meluncur masuk dan jatuh di lantai, membuat semua orang terkejut. Burung-burung berhamburan, dan angin kencang masuk menerjang tirai. Dalam kekacauan itu, Pak Rendra berteriak pada Mia, "Lari!" Mia berlari keluar dari persembunyiannya tanpa berpikir. Bram mencoba menangkapnya, namun Mia menunduk dan melewati celah kecil antara ranjang dan dinding. Pak Rendra menghadang Bram sebentar dengan tongkatnya, memberi Mia beberapa detik berharga. Mia keluar dari kamar, berlari menyusuri lorong panjang rumah itu. Kakinya hampir terpeleset di lantai berdebu, tapi ia terus berlari walaupun napasnya tersengal dan jantungnya seperti ingin keluar dari dadanya. Dari belakang ia mendengar Bram berteriak marah, "Jangan kabur, kau harus dengar kebenarannya." Tapi Mia tidak berhenti. Ia berlari menuruni tangga tua yang berderit keras, hampir jatuh 2 kali. Sesampainya di lantai dasar, ia melihat pintu depan terbuka, angin membawa tirai kusam berkibar ke segala arah. Tanpa menoleh lagi, Mia keluar dari rumah itu dan berlari sejauh yang ia bisa menuju jalan kecil di luar. Napasnya terengah, matanya panas. Tapi ia terus berlari sampai rumah itu menjadi titik kecil di belakangnya. Baru ketika ia tiba di jalan besar kota, Mia berhenti. Ia bersandar pada tiang listrik sambil memegang dadanya. Buku harian Ena masih erat dalam genggamannya, benda yang mungkin menjadi satu-satunya kunci untuk memahami kebenaran. Namun satu hal kini jelas. Ada seseorang yang tidak ingin masa lalu keluarga Wiranegara terbongkar. Dan orang itu adalah Bram. Tapi yang lebih penting, ketika Mia menatap foto Ena di sampul buku harian itu, hatinya berkata, "Aku harus tahu. Aku harus tahu semuanya." Di kejauhan, ombak rasa takut dan keingintahuan bertabrakan di pikirannya. Mia berdiri di bawah langit kelabu, memegang buku harian ibunya dan baru menyadari bahwa pencarian kebenaran baru saja dimulai. Mia berjalan pulang dengan langkah yang goyah. Jalanan kota tampak biasa seperti hari-hari lainnya. Pedagang membuka kios, anak-anak kecil berlari, dan ibu-ibu saling menyapa di depan toko. Namun bagi Mia, dunia terasa lain. Seakan semua suara itu terdengar jauh, samar, seperti datang dari balik kabut tebal. Kepalanya penuh pertanyaan, tangannya masih gemetar, dan di genggamannya, buku harian Ena terasa seperti benda paling berbahaya, sekaligus paling berharga yang pernah ia miliki. Begitu tiba di rumah, Mia menutup pintu perlahan agar tidak menarik perhatian ibunya. Ia langsung menuju kamar dan mengunci pintu. Nafasnya berat, wajahnya masih pucat. Ia duduk di lantai, membuka halaman-halaman buku harian itu lagi.
berharap ada sesuatu yang ia lewatkan. Namun setelah membaca berulang-ulang, halaman terakhir tetap berhenti tepat sebelum rahasia besar itu terungkap. Halaman yang robek itu seperti luka yang disengaja seseorang ingin memastikan dunia tidak pernah tahu siapa anak itu. Mia memejamkan mata. Benarkah ia adalah anak yang dimaksud Anne? Benarkah hidupnya dimulai dari rumah penuh rahasia itu? Pintu kamar diketuk pelan. Mia, suara ibunya terdengar dari luar. Kamu pulang. Ibu dengar pintunya. Mia buru-buru menutup buku itu dan memasukkannya ke dalam laci. Ia mengambil napas panjang dan membuka pintu. Ibu berdiri di depan kamar dengan wajah khawatir. Kamu kelihatan lelah. Kamu dari mana saja? Ibu berusaha telepon tapi HP-mu tidak aktif. Mia tidak tahu harus menjawab apa. Ia menatap mata ibunya dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada jarak di antara mereka. Seperti ada dua kenyataan berbeda yang kini memisahkan mereka. Aku, jalan-jalan saja, Bu. Mia berbohong lembut. Ibu mengangguk. Meski tatapannya tampak tidak puas. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita ke ibu, ya? Mia ingin sekali bertanya, Bu, siapa sebenarnya aku? Tetapi bibirnya tidak bisa mengeluarkan kata itu. Belum, tidak sekarang. Setelah ibunya pergi, Mia duduk di meja belajar dan membuka laptopnya. Ia mulai mencari informasi tentang keluarga Wiranegara. Namun sebagian besar artikel sudah lama dihapus atau tidak lengkap. Seolah ada seseorang yang sengaja menutupi apapun yang berkaitan dengan keluarga itu. Lalu ia menemukan satu artikel lama di koran digital yang lusuh. Peninggalan arsip online, skandal Wiranegara tahun 1979, suara tangisan di tengah malam. Mia membukanya dengan jantung berdetak cepat. Artikel itu menceritakan tentang malam misterius di rumah keluarga Wiranegara. Tetangga melaporkan suara teriakan, tangisan seorang wanita, dan pintu yang dibanting berkali-kali. Polisi datang, tetapi penyelidikan dihentikan setelah 2 hari. Tanpa alasan jelas, nama yang disebut, Nai Wiranegara, Tuan Wiranegara, dan seorang wanita yang bekerja di rumah itu. Mia menatap layar, tubuhnya menegang. Ada foto kecil terselip di artikel foto lama halaman depan rumah besar itu. Samar-samar, Mia melihat ada 2 sosok berdiri di teras. Salah satunya tampak seperti Ena. Yang satu lagi, sepertinya Bram kecil. Anak yang wajahnya mirip pria yang mengejar Mia tadi di rumah tua. Apa hubungan antara Bram dan Anne? Mia bergumam. Ketika ia memperbesar foto itu, matanya menangkap sesuatu di pojok halaman. Seorang anak kecil sedang duduk di samping tangga, menunduk. Anak itu sama seperti di foto lama yang ia temukan di loteng rumah. Anak itu lagi, anak yang selalu terlihat di pinggir foto, seolah tidak ingin terlihat. Anak yang tak pernah menatap kamera. Siapa dia sebenarnya? Bisik Mia. Sebelum ia sempat mencerna lebih jauh, ponselnya bergetar tiba-tiba. Nomor tak dikenal. Mia ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab. Halo? Tidak ada suara, hanya napas. Panjang, lambat, mengerikan. Mia menegang. Halo, siapa ini? Suara pria itu akhirnya terdengar. Lebih pelan daripada hembusan angin. Lebih dingin daripada suara langkah di rumah tua. Kau tidak seharusnya membuka masa lalu itu, Mia. Suara itu, Mia mengenalinya. Itu suara Bram. Jika kau terus menggali, lanjut Bram, kau akan memaksa kebenaran keluar. Dan kebenaran itu tidak akan menguntungkan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Mia memegang telepon dengan tangan gemetar. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Apa yang terjadi pada Anna? Apa hubunganmu dengannya? Bram diam cukup lama hingga Mia merasa dunia berhenti berputar. Lalu ia berkata, lihat saja halaman yang hilang itu, Mia. Disitulah semuanya dimulai. Dan semuanya harus berakhir. Telepon terputus. Mia terdiam lama sekali. Tangannya dingin. Pikirannya kacau. Namun satu hal kini jelas. Bram tahu tentang buku harian itu. Bram tahu halaman yang hilang itu berisi kebenaran. Dan Bram tidak ingin Mia menemukannya. Mia membungkuk di meja, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia ingin menangis, tapi air matanya tertahan oleh rasa takut dan keinginan untuk mengetahui kebenaran. Setelah beberapa menit, ia berdiri lagi. Ia membuka laci, mengambil buku harian Anna, dan menulis halaman terakhir yang robek. Kalau Bram bilang semuanya dimulai di sini, gumam Mia, berarti ada seseorang yang menyimpan halaman itu. Seseorang yang mungkin tahu segalanya. Tiba-tiba Mia teringat seseorang. Orang yang sudah lama tidak ia temui. Orang yang pernah bekerja sebagai sahabat dekat kakeknya, sekaligus saksi masa lalu kota itu.
Sari tetangga tua yang tinggal 3 rumah dari rumah keluarganya. Sari yang dulu bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah besar keluarga kaya. Sari yang pernah menyebut nama Ena sekali pada Mia kecil, lalu terdiam dengan wajah pucat. Mia mengambil jaketnya. Ia menghapus air matanya yang sempat menetes. Lalu ia melangkah keluar dari kamar. Ia harus menemui Sari malam ini juga, karena halaman yang hilang itu mungkin Sari yang menyimpannya. Mia melangkah cepat keluar rumah, menembus udara malam yang dingin. Lampu-lampu jalan berpendar kekuningan, menciptakan bayangan panjang di trotoar. Di bawah cahaya itu, Mia tampak kecil, tetapi tekadnya tidak. Ia harus menemui Sari malam itu juga sebelum Bram atau siapapun mendahuluinya. Rumah Sari terletak di ujung gang, rumah tua dengan pagar karatan yang sudah lama tidak dicat. Mia mengetuk pelan, lalu mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tidak ada jawaban. Jantungnya mulai tak tenang. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini suara langkah terdengar dari dalam. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok wanita tua berambut tipis yang kini terlihat lebih bungkuk dari terakhir kali Mia melihatnya. Sari menatap Mia dengan mata yang tampak kaget atau takut. "Mia," kata Sari lirih. "Kenapa malam-malam begini aku butuh bicara, Bu?" Potong Mia tanpa sengaja, suaranya bergetar. "Ini tentang Ibu Ena." Sari langsung mematung. Tangan tuanya yang gemetar meremas ujung pintu. "Masuk," katanya pelan, suaranya berubah tegang. "Cepat." Di ruang tamu, Sari duduk perlahan di kursi tua, sementara Mia duduk di sofa yang kayunya sudah memudar. Rumah itu dipenuhi aroma kayu tua dan teh yang baru saja diseduh. Mia merasakan hawa aneh seolah rumah itu menyimpan cerita yang sudah terlalu lama terkunci. "Apa yang kamu cari tentang Ena?" tanya Sari tanpa basa-basi. "Kamu tak seharusnya menggali masa lalu itu. Banyak yang mencoba dan tidak berakhir baik." Mia mengeluarkan buku harian Ena dari tasnya. Sari memandangnya lama, napasnya terhenti. "Di rumah itu, aku menemukan ini," kata Mia. "Halaman terakhirnya hilang. Bram bilang kebenarannya ada di situ." "Ibu tahu sesuatu, kan?" Sari memejamkan mata. Kerut-kerut di wajahnya makin tampak. "Seharusnya buku itu sudah lama dibakar," gumamnya. "Ena ingin begitu, sebelum semuanya terlambat." "Apa yang terjadi pada Ena?" tanya Mia lagi, lebih lembut. "Siapa anak yang ia maksud?" Sari mengusap wajahnya yang letih. "Baiklah, karena kamu berhak tahu." Ia berdiri, berjalan perlahan ke lemari kayu yang pintunya berderit. Dari dalam, ia mengambil sebuah amplop coklat tua. Setelah kembali duduk, Sari meletakkan amplop itu di meja. "Ini, halaman yang hilang itu." Mia terpaku. Sari menatapnya lama sebelum berkata, "Aku menyimpannya karena Ena memintaku melindungi seseorang. Dan orang itu adalah kamu." Mia membeku. "Apa maksudnya?" "Aku." Sari membuka amplop itu sendiri. Ia mengeluarkan satu lembar kertas. Robekannya identik dengan bagian yang hilang dari buku harian. Ia menyerahkannya pada Mia dengan tangan gemetar. "Bacalah." Mia membuka lipatan kertas itu perlahan. Tulisan Ena yang lembut namun tergesa memenuhi halaman. "Jika seseorang menemukan ini, berarti aku gagal melindungi Mia. Mia adalah anakku. Ayahnya bukan suamiku. Bukan pula orang yang ku kenal baik. Ayahnya adalah Bram." Mia merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Tinta hitam di halaman itu terlihat bergetar, atau itu hanya tangannya sendiri yang tidak bisa berhenti gemetar. Ia menatap kata-kata itu lagi, memastikan ia tidak salah membaca. Ayahnya, ayah kandungnya, Bram, orang yang mengejarnya, orang yang mengancamnya, orang yang ingin dirinya tidak pernah tahu kebenaran. Air mata hangat mengalir tanpa bisa ditahan. Tidak mungkin." Sari menyentuh bau Mia. "Dengar aku dulu. Ena tidak mencintai Bram. Tidak pernah. Semua terjadi karena ancaman." Sari menelan ludah. Suaranya pecah. Keluarga Wiranegara saat itu berada dalam posisi kuat. Bram, muda, arogan. Ena ingin pergi dari rumah itu, tapi Bram memaksanya tetap tinggal. Ketika Ena hamil, keluarga itu ingin menutupi aib. Halaman itu adalah bukti. Mia jatuh tersandar ke sofa, wajahnya basah. Ia merasa tubuhnya ringan dan berat di saat yang sama, seperti jatuh ke dalam jurang gelap tanpa dasar. "Tapi kenapa aku ditinggalkan?" tangis Mia. "Kenapa Ena pergi? Kenapa dia tidak?" Sari menarik napas panjang. "Karena Ena ingin menyelamatkanmu. Ia melahirkanmu di luar kota, menyembunyikanmu dari keluarga Wiranegara. Tapi Bram mencari. Ketika Ena tahu Bram menemukan jejaknya, ia kembali ke rumah itu untuk menghentikannya. Dan malam itu, terjadilah insiden yang membuat Ena." Sari menunduk,
tidak pernah kembali. Mia menutup mulutnya, menahan isak. Rumah Wiranegara, jeritan malam yang dilaporkan tetangga, kasus yang ditutup begitu cepat. Semua mulai tersambung. Aku, Putri Bram. Mia hampir tak mampu mengucapkannya. Tidak, jawab Sari tegas. Kamu Putri Ene, itu yang penting. Bram hanya bagian kelam dari masa lalu. Mia mengusap air matanya, mencoba bernapas lebih teratur. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, "Bru kakak." Kaca jendela pecah dari samping. Sari menjerit. Mia melonjak kaget. Sebuah batu besar jatuh ke lantai dan suara langkah mendekat terdengar dari luar rumah. Suara yang sama seperti di rumah Wiranegara. Langkah Bram. Mia berdiri gemetar. Dia menemukan aku. Pergi, bisik Sari, lewat pintu belakang. Tapi Mia sudah terlambat. Pintu depan terbuka keras. Bram berdiri di sana, tubuhnya tegap, wajahnya gelap oleh emosi. Sorot matanya mengunci pada Mia bukan dengan kasih sayang seorang ayah, melainkan seseorang yang merasa rahasianya hampir terbongkar. "Jadi, kamu akhirnya tahu," katanya. "Sayang sekali, aku ingin menyelesaikannya tanpa kekacauan." "Menyelesaikan?" Suara Mia pecah. "Itu hidupku." Bram melangkah masuk. "Kamu tidak mengerti. Jika kebenaran itu keluar, reputasi keluarga akan cukup." Teriak Mia, memotongnya. "Aku bukan aibmu. Aku bukan rahasiamu." Bram berhenti sejenak, napasnya berat. Ena terlalu keras kepala. Dia tidak mengerti bahwa semua ini kamu yang menghancurkannya. Mia melempar halaman sobek itu ke dada Bram. "Kamu yang membuatnya menderita. Dan kamu ingin aku tidak pernah tahu?" Kertas itu jatuh ke lantai. Bram menunduk memungutnya. Wajahnya berubah pucat melihat tulisan Ena. Untuk pertama kalinya, ia tampak tidak yakin bahkan takut. "Mia," suara Bram melemah. Aku tidak bermaksud membunuhnya." Sari memotong tajam. Bram terdiam. Pandangannya kosong, seolah kenangan lama yang ingin ia kubur muncul lagi. Rumah seketika hening. Lalu Mia melangkah mundur menuju pintu belakang. Tatapannya tak pernah lepas dari Bram. "Aku tidak akan menghilang. Aku tidak akan diam. Aku akan hidup dan aku akan membawa nama Ena tanpa rasa malu." Bram mengangkat tangan, tapi bukan untuk menyerang seolah ingin menghentikan Mia, memanggilnya, atau mungkin ingin mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan. Tetapi Mia menyeberangi ambang pintu dan berlari keluar rumah Sari. Ia tidak menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, kasus lama keluarga Wiranegara kembali dibuka oleh pihak berwajib setelah Sari akhirnya memberi kesaksian lengkap, termasuk buku harian Ena sebagai bukti. Bram ditahan untuk investigasi mendalam dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, kebenaran masa lalu mulai terungkap sedikit demi sedikit. Mia berdiri di tepi pantai sore itu, angin lembut meniup rambutnya. Di tangannya, buku harian Ena yang telah lengkap dengan halaman terakhirnya. Ia membuka halaman awal. Tulisan Ena berbunyi, "Untuk Mia, jika suatu hari kamu membaca ini, aku hanya ingin kamu tahu satu hal, aku mencintaimu lebih dari apapun." Mia tersenyum kecil, air mata mengalir pelan tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena akhirnya, ia tahu siapa dirinya. Ia tahu asalnya, ia tahu kebenarannya, dan ia memilih untuk melangkah maju, membawa nama Ene, membawa cerita yang pernah terkubur, bukan sebagai rahasia, tetapi sebagai kekuatan.